Kuliah kita kali ini akan mengambil topik tentang manajemen gizi pada kondisi bencana. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita sebagai seorang tenaga kesehatan di dalam pengelolaan salah satu subcluster dari klaster kesehatan terkait pemenuhan nutrisi pada kondisi bencana. Kita tahu semua bahwa Indonesia itu merupakan negara yang secara geografis, demografis, sosioekonomis maupun politis merupakan negara yang berada di kawasan yang rawan bencana. Dan potensi bencana yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya potensi bencana alam, tapi juga potensi bencana yang sifatnya non-alam atau bencana sosial. Misalnya mungkin ada wabah penyakit seperti yang terjadi pada saat ini, lalu kemudian mungkin ada konflik sosial di antara suku, atau mungkin misalnya pada saat kondisi ada kejadian yang sifatnya mungkin ada terorisme dan lain sebagainya. Nah, ternyata kejadian bencana ini tentu saja akan mengakibatkan banyaknya dampak atau kondisi kedaruratan gitu. Yang jelas pasti korban itu tidak hanya korban manusia saja yang kemudian akhirnya terdampak dari bencana, tapi juga potensi munculnya berbagai macam permasalahan kesehatan di masyarakat. Dan selain itu juga kondisi bencana ini kemudian akan mengakibatkan banyaknya fasilitas umum yang bisa rusak, terus kemudian fasilitas kesehatan yang pasti jelasnya akan bisa mengganggu kondisi kehidupan masyarakat yang terjadi normal sebelumnya. Nah, seperti kita lihat di sini, kebetulan ini adalah data yang saya dapatkan terakhir terkait rincian berbagai jenis bencana yang pernah terjadi di Indonesia pada kurun waktu tahun 2017. Dari data yang diambil dari BNPB ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang proporsi frekuensi kejadian krisis kesehatan yang terjadi akibat bencana itu mayoritas muncul pada saat terjadinya bencana alam ya. Di sini kita lihat ada 72% muncul karena bencana alam, dan selebihnya sisanya sekitar 28% itu adalah bencana non-alam atau bencana sosial. Nah, BNPB juga merinci berbagai jenis bencana yang muncul di Indonesia pada kurun waktu tahun 2017 ini, mulai dari bencana alam seperti misalnya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, banjir bandang, dan lain sebagainya, termasuk gempa bumi. Dan beberapa kali pada tahun 2017 itu kita mengalami 2 kali letusan gunung berapi. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk bencana non-alamnya, salah satunya adalah KLB dari keracunan yang mungkin bisa terjadi pada saat terjadi perkumpulan massa dalam jumlah yang besar, misalnya pada saat event mungkin event-event tertentu yang bisa muncul mengakibatkan aja KLB, atau mungkin di luar itu. Yang berikutnya ada bencana kebakaran hutan yang tentu saja itu sebenarnya bencana mungkin bukan murni bencana alam, tapi sifatnya bencana non alam, dan yang sekarang terjadi di tahun 2009 di kurun waktu tahun 2019 sampai 2020 ini adalah seperti bencana non alam kaitannya dengan KLB, penyakit yang menjadi pandemi sekarang ini. Sedangkan untuk bencana sosial tentu saja yang masih sering terjadi di Indonesia adalah kaitannya dengan konflik sosial. Nah, lalu kalau misalnya kita hubungkan dengan proporsi dari pengungsi yang ternyata dari antara bencana alam sama non alam ini, mana yang ternyata menimbulkan dampak yang cukup besar terkait munculnya kondisi pengungsian. Tentu saja dari data yang ada di tahun 2017 ini mayoritas ada pada bencana alam. Jadi 98% bencana alam pasti akan menimbulkan dampak di mana munculnya para masyarakat atau komunitas yang kemudian akhirnya berstatus menjadi pengungsi pada saat terjadi bencana atau potensi bencana yang mungkin muncul di waktu yang akan datang. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi gizi, tentu saja pasti yang terjadi ini berdasarkan data dari UNHCR pada tahun 2015, ternyata malnutrisi dan kelaparan itu menjadi salah satu permasalahan gizi yang paling sering terjadi pada kelompok pengungsi maupun pada kelompok populasi yang terdampak. Dan dari data tahun 2015 itu ditunjukkan bahwa ada sekitar 60 juta orang yang mengalami malnutrisi dan kelaparan di seluruh dunia akibat
akibat kondisi-kondisi bencana ini. Nah, yang jelas yang terjadi adalah pada saat bencana ini terjadi, tentu saja tadi yang saya sudah sebutkan di awal bahwa pasti ada fungsi-fungsi pelayanan umum atau pelayanan kesehatan yang pasti akan terganggu. Jadi istilahnya segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya pada saat sebelum terjadi bencana pasti akan terganggu, sehingga ada populasi yang kemudian ada kelompok masyarakat yang akan terkena dampak dari bencana tersebut. Dan yang pasti kaitannya dengan nutrisi adalah adanya ancaman dari produksi atau distribusi, bahkan mungkin terkait bahan makanan dan pelayanan kesehatan yang nanti secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi kualitas nutrisi dari kelompok yang terdampak ini tadi. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah pada populasi pengungsi atau populasi masyarakat yang terdampak dari bencana ini, tentu saja ada kelompok populasi yang kemudian mereka menjadi orang-orang atau kelompok yang sangat sangat beresiko sekali terjadi gangguan terkait aspek nutrisinya. Nah, dari populasi atau kelompok populasi yang beresiko tersebut, tentu kita akan tahu ada kelompok yang dari bayi dan balita, di mana memang dari berbagai kejadian bencana yang terjadi di dunia, baik itu bencana alam maupun non-alam dan bencana sosial juga, memang secara natur atau secara alami kelompok bayi dan balita ini menjadi kelompok yang paling sangat berpengaruh sekali kaitannya tentang aspek nutrisinya gitu, sehingga perlu menjadi perhatian sekali pada saat kita memberikan atau melakukan manajemen bencana pada saat terjadi bencana. Dan yang berikutnya adalah kelompok ibu-ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, dan yang terakhir adalah lansia. Nah, kita akan memahami, hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita mampu mengelola aspek gizi, nutrisi pada kondisi bencana, tentu saja yang harus kita pegang adalah yang pertama adalah kita bisa mengakses. Jadi kita bisa menganalisa, kita bisa menilai kebutuhan nutrisi, baik itu kebutuhan nutrisi secara individu dari para pengungsi tersebut maupun nutrisi pada kelompok-kelompok beresiko ini tadi, atau secara umum pada keseluruhan populasi. Dan yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah pada saat terjadi bencana, bisa jadi durasi bencana itu tidak serta-merta akan langsung selesai pada satu waktu atau mungkin 1 hari 2 hari, sehingga kemudian perlu adanya yang namanya monitoring terkait kecukupan gizi pada kelompok-kelompok baik yang beresiko maupun yang tidak beresiko, dan memastikan bahwa mereka, para populasi yang terdampak atau para pengungsi itu mendapatkan cukup makanan untuk memastikan bahwa mereka itu mendapatkan nutrisi yang baik gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari tadi ini kelompok yang populasi yang berisiko saja, sebenarnya kalau kita lihat bahkan pada kondisi tidak bencana pun, misalnya contohnya pada bayi dan balita ini, angka kesakitan, mortalitas dan angka morbiditas dan angka kematian, mortalitas pada bayi dan anak itu juga tinggi gitu. Apalagi kalau pada kondisi darurat yang seperti ini, pada kondisi emergensi, pada kondisi bencana, tentu saja pasti mungkin akan berlipat-lipat naiknya. Jadi ada data yang menyebutkan bahwa ketika terjadi kondisi bencana, ancaman kematian dan kesakitan pada bayi dan balita ini justru naik sampai 2-70 kali dari keadaan yang umum atau keadaan yang biasa. Nah, yang berikutnya tentu tadi sudah kita tahu bahwa dari kelompok yang beresiko tadi ada banyak permasalahan gizi yang mungkin bisa terjadi pada kondisi bencana. Nah, di sini ada beberapa yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah terjadi malnutrisi atau kurang gizi pada bayi dan balita. Lalu potensi permasalahan yang berikutnya adalah bayi dan balita yang masih mendapatkan ASI bisa jadi terputus pemberian ASINya karena terpisah dari ibunya dengan berbagai alasan. Mungkin ibunya menjadi korban pada saat bencana terus meninggal, atau mungkin kondisi ibunya terlampau stres dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kondisi status gizi di kelompok masyarakat terdampak ini yang semakin buruk karena kondisi bencana. Tentu saja kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga kemudian
status gizi kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok yang beresiko ini juga bisa terjadi perburukan. Yang berikutnya terkait bantuan makanan yang bisa jadi sering sekali datang terlambat karena mungkin bisa jadi akses lokasi bencana yang sulit karena setelah terjadi bencana akses transportasi juga terbatas dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga tidak adanya kontinuitas atau keterbatasan dari ketersediaan pangan lokal. Kenapa kemudian di sini pangan lokal menjadi sesuatu yang penting karena pada saat kondisi bencana kita harus memastikan bahwa pasokan makanan itu bisa tersedia, sehingga biasanya kita akan mengoptimalkan pasokan atau ketersediaan dari bahan pangan lokal. Yang berikutnya adalah yang kadang terjadi adalah bantuan pangan yang diberikan pada korban terdampak ini adalah bantuan pangan yang sudah mendekati masa kadaluarsa, sehingga ini yang harus menjadi perhatian pada saat kita mengelola kondisi bencana seperti ini untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan, bantuan pangan yang diberikan itu masih layak dan sehat untuk dimakan oleh para korban. Dan kadang-kadang juga ada pemberian bantuan pangan yang tidak disertai dengan label yang jelas dan tidak ada keterangan halal. Nah, untuk keterangan halal ini mungkin karena kita kondisinya kita berada di Indonesia ya, yang dengan mayoritas adalah Muslim, sehingga beberapa kondisi-kondisi atau labeling seperti ini tentu saja menjadi perhatian, terutama ketika memang di daerah bencana tersebut mayoritas adalah Muslim, sehingga memastikan mereka juga bisa mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Yang berikutnya adalah yang sering terjadi adalah terlampau melimpahnya bantuan susu formula bayi dan botol susu, padahal nanti kita lihat di slide berikutnya bahwa ternyata pada saat kondisi bencana itu justru bukan ini fokusnya. Jadi bantuan yang utama harus kita berikan pada bayi dan balita itu bukan fokus pada susu formula bayi dan botol susu saja. Yang berikutnya adalah kurangnya pengetahuan dalam penyiapan makanan buatan lokal khususnya untuk bayi dan balita. Ini yang sering menjadi permasalahan. Mungkin bisa jadi memang sebelum kondisi bencana pun banyak ibu yang sangat rely on atau bergantung sekali pada pemberian makanan yang sifatnya bukan homemade, sehingga ketika terjadi bencana mereka kebingungan pada saat harus memberikan makanan untuk bayi dan balitanya. Yang berikutnya adalah terkait kenapa sih kita harus memahami manajemen gizi di dalam penanggulangan bencana sebagai seorang tenaga kesehatan. Satu, karena kita harus memastikan bahwa pemberian makanan bayi dan anak tadi sebagai salah satu kelompok yang beresiko itu bisa diberikan dengan aman dan tepat, tidak hanya untuk mereka kelompok yang beresiko tapi juga untuk populasi atau masyarakat yang terdampak bencana. Dan ini harus disertai dengan panduan kebijakan yang tepat dan koordinasi di antara tim yang membantu di dalam penanggulangan bencana tersebut. Yang berikutnya adalah memastikan bahwa akses dan bantuan pangan itu bisa ada tepat waktu dan layak. Kenapa harus ada dan adanya itu tepat waktu dan layak? Karena tentu saja kita tahu bahwa yang namanya makan itu adalah kebutuhan primer, sehingga ketika populasi yang terdampak ini tidak dapat terpenuhi kebutuhan primernya, yaitu dari pangannya, tentu saja pasti nanti akan menimbulkan permasalahan yang lain. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalkan resiko dan tentu saja untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup dari penduduk yang terdampak itu tadi. Nah, yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi penduduk yang terdampak bencana itu termasuk yang paling beresiko. Jadi maksudnya gini, ketika ada kelompok-kelompok yang beresiko yang terdampak oleh bencana, kita harus memastikan bahwa kebutuhan gizinya itu bisa terpenuhi dengan optimal dan menangani kondisi atau permasalahan ketika memang ada kekurangan gizi pada beberapa anak atau pada beberapa bayi, dan itu tentu saja nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita melakukan pemisahan atau analisa penapisan kondisi gizi pada anak-anak yang terdampak bencana ini. Dan yang terakhir, harus memastikan bahwa intervensi zat gizi yang masuk itu kecukupan gizinya tidak hanya terkait intervensi zat gizi makro saja, tapi juga memastikan
memastikan zat gizi mikronya itu masuk dengan baik. Kenapa? Karena seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa untuk memastikan seseorang itu mendapatkan kebutuhan gizi yang tepat, tentu saja tidak hanya zat gizi makronya yang masuk, tapi juga memastikan zat gizi mikronya yang masuk. Karena yang sering kali terjadi adalah pada saat kondisi bencana mungkin bahan pangan yang diberikan itu bantuannya banyaknya misalnya mie instan gitu ya. Lah mie instan ini mungkin kecukupan zat gizi makronya yang terpenuhi padahal mikronya tidak terpenuhi gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan bagaimana agar mikronya juga jalan, mikronya juga bisa diberikan intervensi sehingga potensi-potensi permasalahan yang lain kaitannya sama kekurangan zat gizi mikro itu juga bisa teratasi dengan baik. Nah, ini adalah bagan alur yang diadaptasi dari The Management of Nutrition in Major Emergency dari WHO pada tahun 2000, kaitannya tentang alur kegiatan gizi di dalam penanggulangan bencana. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail satu persatu dari bagan ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada tahapan prabencana. Jadi pada tahapan prabencana nanti apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, itu ada hal-hal tertentu, ada kegiatan yang harus kita kerjakan sebagai persiapan pada saat nanti just in case kalau misalnya ada bencana itu muncul. Nah, terus kalau misalnya bencananya terus kemudian muncul, apa yang akan dikerjakan? Nah, tentu saja pada kondisi bencana nanti ada beberapa fase-fase yang harus dilalui. Jadi mulai dari fase tanggap darurat awal, yaitu mulai dari fase 1, fase 2, dan pada tiap fasenya itu ada intervensi kegiatan gizi yang harus kita lakukan sesuai dengan kondisi dari bencananya. Jadi kondisi apakah dia tanggap darurat yang awal ataukah dia tanggap darurat yang lanjut. Nah, ketika nanti kita sudah mencapai di tahap tanggap darurat yang lanjut, maka di kondisi ini kita mulai akan melakukan analisa dari berbagai kondisi yang terjadi di lapangan. Apakah kemudian nanti ada kondisi yang menjadi sesuatu yang sifatnya situasinya serius atau mungkin beresiko atau mungkin normal-normal saja, karena pada tiap situasi ini nanti ada penanganan yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir pada saat tahap lanjutan setelah pasca bencana, nanti sebelum mulai rekonstruksi, maka di sini harus ada proses yang namanya fase pemantauan dan evaluasi untuk memastikan maintenance dari intervensi gizinya bisa berlangsung dengan optimal sampai nanti masanya di mana populasi yang terdampak ini sudah bisa kembali hidup normal lagi di tempat mereka yang sebelumnya berada. Nah, pada tahap prabencana, di sini poin pentingnya adalah pada tahap ini penanganan gizi itu dilakukan sebagai antisipasi. Karena kan ini pada saat belum terjadi bencana. Jadi kita harus antisipasi dulu dong. Nanti kalau bisa terjadi bencana, apa yang kita harus lakukan? Dan ini harus kita lakukan. Kenapa? Oh iya, karena kita harus bisa mengurangi resiko dampak dari bencana. Karena memang kalau terjadi bencana, pasti salah satu dampaknya adalah gangguan nutrisi pada populasi yang terdampak itu. Nah, pada tahap prabencana ini tentu saja yang kita lakukan adalah persiapan nanti kalau misalnya terjadi bencana. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari sosialisasi, lalu kemudian pelatihan. Siapa yang dilatih? Tentu saja petugas kesehatan gitu. Karena petugas kesehatan ini nanti akan menjadi salah satu klaster di dalam penanganan bencana. Nah, apa yang disosialisasikan, apa yang dilatih? Tentu saja yang pertama manajemen gizi pada bencana. Nah, kaitannya sama klaster kesehatan ini memang salah satu subklasternya kan subklaster pelayanan gizi. Nah, untuk klaster pelayanan gizi ini sendiri nanti berada di bawah Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan gitu, sehingga kemudian memang pada saat kita melakukan manajemen gizi bencana ini, kita nggak bisa berdiri sendiri karena pasti kita akan bekerja sama dengan yang mengatur atau menjadi koordinator kaitannya dengan gizi nasional ini gitu. Tapi bukan berarti kalau kita misalnya katakanlah dari klinik, dari rumah sakit memang menjadi bagian dari penanganan bencana, kemudian kita tidak bisa melakukan kegiatan ini. Yang jelas kita tetap berkoordinasi dengan pihak atau institusi yang berkepentingan di sini.
Yang berikutnya adalah pelatihan apa? Oh, penyusunan rencana kontingensi kegiatan gizi. Jadi, kira-kira nanti kalau misalnya terjadi bencana, apa sih kegiatan gizi yang bisa kita lakukan? Nanti dari tahap-tahapannya itu kemudian kita susun rencana. Kalau misalnya bencana alam, apa yang akan kita kerjakan? Kalau bencana non-alam, seperti apa? Dan yang berikutnya juga terkait pelatihan tentang konseling menyusui. Karena kita tahu tadi salah satu atau mungkin salah dua dari kelompok yang beresiko beresiko terjadi gangguan nutrisi pada saat bencana adalah bayi, balita, dan ibu hamil dan menyusui, sehingga konseling menyusui ini menjadi salah satu yang penting harus kita perhatikan pada saat penanganan gizi di tahap prabencana. Dan yang berikutnya adalah terkait konseling makanan pendamping air susu ibu atau MPASI gitu, karena memang pada saat kondisi bencana kalau misalnya bayi balitanya menjadi populasi yang majority, jadi populasi yang mayoritas di populasi yang terdampak tersebut, ya tentu saja kita harus sangat memperhatikan bagaimana pemberiannya. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya nanti ada bencana terus ada kiriman bahan pangan dikasih mie instan terus anak-anaknya bayi balitanya dikasih mie instan semua, kan nggak bisa gitu juga dong. Jadi kan kita harus bisa memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan makanan pendamping ASI yang baik. Selain kalau mereka memang masih menyusui, ya tentu saja keberlangsungan pemberian ASI-nya bisa tetap terjaga. Yang berikutnya adalah pengumpulan data awal daerah rentan bencana. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya dari BNPB dan Kementerian Kesehatan sudah memiliki pemetaan daerah-daerah yang rentan bencana, terutama bencana alam, sehingga dari pemetaan ini nanti kita bisa lebih cepat melakukan analisa awal atau pada saat melakukan RHA untuk memetakan populasi-populasi yang terdampak pada saat terjadi bencana. Dan yang berikutnya menyediakan buffer stok dari MPASI. Jadi sebelumnya pada saat prabencana harus memastikan bahwa stok mungkin bahan pangan yang untuk pemberian MPASI ini bisa cukup terpenuhi, baik dari bahan pangan lokal maupun dari maksudnya bahan pangan yang sifatnya langsung jadi kaitannya tentang pemberian MPASI ini. Dan yang terakhir misalnya seperti pembinaan teknis dan pendampingan petugas terkait dengan manajemen gizi pada saat terjadi bencana. Nah, fase yang berikutnya yang kita akan jalankan adalah fase tanggap darurat. Nah, fase tanggap darurat ini poinnya adalah terjadi pada saat bencana. Nah, untuk fase tanggap darurat ini nanti kita akan bagi lagi, ada fase siaga darurat, fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat. Nah, untuk fase tahapan siaga darurat ini terjadi potensi, jadi gini, suatu kondisi di mana pada saat itu terjadi potensi bencana yang ditandai dengan adanya pengungsian dan pergerakan sumber daya. Sedangkan ketika sudah masuk ke fase tanggap darurat itu, nanti kita akan membaginya menjadi tahap tanggap darurat yang awal ataukah tanggap darurat yang lanjut. Dan yang terakhir nanti setelah tanggap darurat, nanti kita akan pindah ke fase transisi darurat, di mana fase transisi darurat itu adalah suatu keadaan sebelum dilakukannya rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini nanti pada fase-fase ini, siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat, penanganan gizi apa yang kita lakukan nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Yang jelas pada fase siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ini yang perlu kita garis bawahi adalah kegiatan penanganan gizi itu pada situasi siaga darurat maupun pada situasi transisi darurat harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan mungkin kadang dapat juga kita lakukan kegiatan gizi seperti pada saat fase tanggap darurat ini. Nah, yang berikutnya kita masuk ke fase tahap tanggap darurat awal. Nah, untuk tahap tanggap darurat awal ini nanti kita akan membaginya menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Nah, pada fase 1 ini, kapan kita sebut dia fase 1? Kondisinya adalah pada fase 1 itu korban bencana bisa dalam pengungsian atau mungkin belum ada di pengungsian. Jadi bisa jadi pada fase ini masih mobilisasi pengungsi dari tempat mereka terjadi bencana ke pengungsiannya itu tadi. Nah, pada fase 1 ini biasanya juga petugas yang menangani di tanggap darurat awal itu belum sempat mereka mengidentifikasi korban secara lengkap. Nah, tapi bantuan pangan tuh sudah mulai berdatangan biasanya karena
biasanya cepet ya kalau bantuan-bantuan itu pada saat terjadi bencana udah langsung mulai dikoordinir, sehingga bantuan itu juga sudah mulai berdatangan satu persatu gitu. Dan untuk dapur umum ini sangat kondisional sekali, jadi kadang mungkin pada fase 1 belum siap penyelenggaraan dapur umumnya, tapi sangat diharapkan sekali pada fase ini sudah mulai diselenggarakan yang namanya dapur umum jika memang diperlukan. Nah, untuk fase 1 ini, lamanya fase 1 itu sangat bergantung sekali dari situasi dan kondisi setempat. Nah, biasanya memang untuk fase 1 ini maksimal 3 hari setelah bencana. Jadi setelah 3 hari setelah bencana harusnya sudah bisa kita pindah ke fase yang berikutnya. Jadi harus gerak cepat selama 3 hari itu. Nah, apa yang kita lakukan pada saat tahap tanggap darurat awal di fase 1 ini? Yang pertama adalah memberikan makanan yang bertujuan agar pengungsi itu nggak lapar dan bisa mempertahankan status gizinya. Itu dulu yang penting gitu. Jadi memastikan mereka tidak kelaparan pada saat mereka sedang mengalami mobilisasi. Oke. Untuk yang kedua adalah pengawasan distribusi bantuan bahan makanan. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bantuan pangan biasanya pada fase 1 ini sudah mulai berdatangan. Jadi kita harus memastikan distribusi bantuan bahan pangan itu tepat sasaran, terus tepat waktu, sehingga perlu adanya pengawasan di fase ini. Yang berikutnya adalah pada fase ini tentu saja hasil rapid health assessment itu sudah ada ya. Jadi kita sudah bisa mulai menganalisa hasil dari RHA ini tadi dan memastikan bahwa penyelenggaraan makanan yang nanti akan kita berikan pada korban bencana itu sudah mempertimbangkan hasil dari analisa RAH dan standar ransum yang sudah kita tentukan atau kita koordinasikan sebelumnya. Yang berikutnya kita pindah ke fase 2. Nah, untuk fase 2 ini yang paling penting terkait tentang penanganan gizinya atau tata kelola gizinya adalah untuk menghitung kebutuhan gizi. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan seperti yang ada di kurva yang sebelumnya, di bagian yang sebelumnya ini. Nah, pada fase di tahap yang kedua ini kita sudah mulai menghitung kebutuhan gizi dari populasi yang terdampak dari bencana ini. Nah, untuk menghitung kebutuhan gizinya ini nanti kita akan melihat atau menganalisa dari hasil RHA, karena dari hasil RHA ini nanti kita akan tahu jumlah pengungsinya, termasuk jumlah pengungsi sesuai kelompok umurnya. Itu penting, harus kita ketahui, karena dari situ nanti kita akan melihat kebutuhan gizi dari tiap kelompok umurnya. Dan kita juga bisa mulai melakukan analisa termasuk perhitungan kaitannya dengan ransum dari pengungsi. Nah, untuk ransum pengungsi ini memang dari pedoman yang ada kita menggunakan standar perhitungan itu dengan pemberian nutrisi atau pemberian kalori, kebutuhan kalorinya itu sekitar 2100 kilokalori. Ini untuk di fase 2. Tapi nanti ketika kita sudah masuk ke fase-fase berikutnya, biasanya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok pengungsinya. Walaupun tentu saja pada saat kondisi bencana ini kita nggak bisa spesifik person by person ya, karena kan pasti jumlah yang terdampak juga banyak. Yang ketiga, pada fase 2 perhitungan kebutuhan gizi ini kita bisa mulai menyusun menu yang sesuai dengan jenis bahan makanan yang tersedia. Nah, penting untuk memperhatikan bahwa penyusunan menu ini memang harus sesuai dengan bahan makanan yang tersedia, karena kita nggak bisa bikin menu yang maksudnya gini, kita nggak bisa bikin menu yang macam-macam kalau misalnya bahan makanan yang tersedia juga nggak ada. Jadi kita lihat dulu bahan makanan apa yang tersedia pada saat itu, baru kita akan mulai menyusun menu, karena memang ini masih fase tanggap darurat yang awal.